Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membaca surat gugatan atas suatu prestasi yang terjadi antara klien kami, Tuan Andi, dan melawan Tuan Budi. Izinkan saya membacakan surat gugatan ini. Surat gugatan Bogor, tanggal 25 Oktober 2025. Perihal gugatan prestasi jual beli tanah. Hampiran surat kuasa kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Kota Bogor, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: Muhammad Tauhid SH. 2. Muhammad Taufan SH. Para advokat atau pengacara baik sendiri-sendiri, masing-masing maupun bersama-sama, berkantor pada kantor Tauhid dan Partners, Jalan Insinyur H. Juanda, Ruko Blok A nomor 10, Kota Bogor. Pemberi kuasa memilih kediaman hukum atau domisili hukum di kantor tersebut di atas. Dengan ini mengajukan gugatan prestasi terhadap Andi, 50 tahun. Alamat Jalan Cimanggu, Amil RT 007 RW 009, Kota Bogor, yang selanjutnya disebut tergugat. Duduk perkara atau posita. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. 2. Bahwa harga tanah tersebut sebesar 1 miliar rupiah dan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan, dan tahap kedua sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Bahwa setelah pembayaran lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. Bahwa hingga 6 bulan setelah perjanjian, pihak tergugat tidak melunasi sisa pembayaran sebagaimana yang telah disepakati. Bahwa pihak penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi tetapi tidak diindahkan oleh tergugat. Bahwa pihak tergugat beralasan ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Bahwa akibat perbuatan prestasi yang dilakukan tergugat telah menimbulkan kerugian kepada penggugat berupa sisa pembayaran yang belum dibayarkan sebesar 700 juta rupiah. Bahwa pihak penggugat merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan prestasi yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas melahirkan hak bagi penggugat untuk menuntut segala kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan prestasi tersebut (fight) pasal 1243 KUHP Perdata, sehingga karenanya cukup alasan bagi penggugat untuk gugatan perkara ini. Permohonan atau petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat para pihak dalam surat perjanjian antara penggugat dan tergugat yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023 dan sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan prestasi dikarenakan tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk membayar ganti rugi di atas kerugian yang diderita oleh penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tunai dan sekaligus seketika sebesar A. Sisa hutang 700 juta rupiah, bunga hutang 20 juta hingga gugatan ini. 20 juta rupiah hingga gugatan ini. C. Denda keterlambatan 15 juta
rupiah. Pembayaran sampai dengan gugatan ini dimasukkan total 735 juta rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa duangsum atau setiap keterlambatan pemenuhan putusan pengadilan ini sebesar 1 juta rupiah per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara selama persidangan berlangsung. C. Subsidiary. Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian surat gugatan ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya gugatan kami ucapkan terima kasih. Bogor, tanggal 25 Oktober 2025. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Muhammad Tauhid SH dan Muhammad Taufan SH yang berkantor di Tauhid and Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku advokat atau penasihat hukum dari Tuan Budi yang melawan Tuan Andi sebagai tergugat. Izinkan saya yang mulia membacakan replik. Bogor, 2 November 2025. Hal replik atas jawaban dan eksepsi dengan perkara 25/PDT/WP/2025 Pengadilan Negeri Bogor. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Yang hormat yang bertentangan di bawah ini Muhammad Tauhid SH dan Muhammad Taufan SH sebagai advokat yang beralamat di kantor advokat Tauhid dan Partners yang berkedudukan di Jalan Insinyur Haji Juanda Ruko Blok A nomor 10 Kota Bogor. Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama kepentingan klien kami Andi, beralamat di Jalan Cimanggu, Amil, RT 007 RW 009 Kota Bogor. Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum domisili di kantor kuasanya tersebut di atas yang telah selanjutnya disebut sebagai penggugat. Lawan Budi beralamat di Jalan Swalemba, RT 010 RW 011 nomor 1 Kelurahan Dukun Sari, Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor, yang diwakili oleh Oliviana SMH sebagai kuasa hukumnya. Selanjutnya disebut tergugat bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 25 PD-BP-WP-2025-PN Bogor, maka bersama ini perkenankanlah penggugat menyampaikan replik sebagai berikut. Dalam eksepsi, penggugat menyatakan menolak seluruh dalil yang diungkapkan oleh tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya bahwa benar tergugat melakukan wan prestasi karena mengingkari perjanjian pembayaran yang melewati batas waktu. 3. Bahwa tidak benar tergugat melakukan upaya komunikasi dengan penggugat. 4. Bahwa tergugat telah memberikan waktu tambahan selama 2 minggu, tetapi penggugat kemudian tidak kunjung melakukan sisa pembayaran. 5. Bahwa tidak benar tergugat melakukan pembicaraan dengan penggugat terkait sisa pembayaran. Dalam pokok perkara 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui oleh penggugat secara tegas. 2. Bahwa jika benar tergugat mau mengindahkan permintaan penggugat bertemu, maka tergugat seharusnya menghubungi penggugat. 3. Bahwa jika tergugat tidak memiliki tiket buruk dan mau melunasi sisa pembayaran hutang, seharusnya tergugat menjumpai penggugat untuk membicarakannya secara langsung. 4. Bahwa penggugat memohon agar tergugat segera membayar sisa pembayaran hutang beserta bunga yang sudah disepakati dan tidak mengundur-undur waktu untuk membayarkan pada penggugat. 5.
bahwa dengan tidak dibayarnya sisa hutang tersebut oleh tergugat, maka tergugat secara langsung sudah melakukan prestasi yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian. 6. Bahwa tergugat harus memberikan uang kerugian sebesar 735 juta rupiah secara penuh. Berdasarkan fakta-fakta di atas, penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat melakukan prestasi terhadap perjanjian yang telah dibuatnya. 3. Menghukum tergugat untuk membayar hutang sebesar 700 juta rupiah beserta bunganya sebesar 20 juta selama gugatan ini berjalan. 4. Menghukum tergugat membayar segala biaya dalam perkara ini. 5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dieksekusi terlebih dahulu atau dalam kurung with forward bids for meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi, atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. Demikian replik penggugat atau eksepsi dan jawaban tergugat tertanggal 25 Oktober 2025. Dan atas berkenannya majelis hakim dalam hal ini, maka penggugat menyampaikan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Muhammad Tauhid SH. Muhammad Taupan SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penasihat atau penasihat hukum dari Tuan Andi yang menggugat saudari Tuan Budi sebagai penggugat melawan Andi sebagai Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Izinkan saya yang mulia membacakan surat pembuktian ini. Bogor, 25 November 2025. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa, perkara perdata, perkara nomor 25-WP-WP-2025-PN Bogor di Pengadilan Negeri Bogor. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Tauhid, Sarjana Hukum, alamat Dusun Gawok, Desa Duku, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 24 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan advokat, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S1 Hukum, status belum kawin, warga negara Indonesia. 2. Muhammad Taufan SH, alamat Jalan Raya Rondo Kuning nomor 351, Kelurahan Rondo Kuning, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 2 April tahun 2000, agama Islam, pekerjaan advokat, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S1 Hukum, status belum kawin, warga negara Indonesia. Keduanya adalah advokat dan penasihat hukum yang berkantor di Tauhid & Partners yang berkedudukan di Jalan Insinyur Haji Juanda, Ruko Blok A nomor 10 Kota Bogor. Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum, dalam hal ini mewakili Andi, tempat tanggal lahir Bogor 2 Februari 1974, umur 45 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir sekolah menengah atas SMA, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cimanggu Amil, RT 007 RW 009, Kota Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Budi, tempat tanggal lahir Bogor 20 Oktober 1976, umur 50 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, sarjana pendidikan S1, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di perumahan Anggrek nomor 1 RT RW 001 atau 002, Kelurahan Cisarua,
Kecamatan Landak Barat, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan alat bukti sebagai berikut. Alat bukti yang pertama, T1, surat perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi. Keterangan untuk pembuktian bahwa tanggal 15 Januari 2023 tergugat menandatangani surat perjanjian jual beli. 2. Dalam kode T2, kwitansi pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah untuk pembuktian bahwa benar telah terjadi pembayaran tahap pertama yang dilakukan oleh tergugat. 3. T3, sertifikat kode T3, sertifikat tanah untuk pembuktian bahwa benar penggugat memiliki sertifikat tanah dan akan melakukan balik nama setelah pembayaran tahap 2 selesai. T4, surat nomor 4 dalam kode T4, surat perjanjian pembayaran tahap kedua untuk pembuktian bahwa tergugat berjanji akan melakukan pembayaran tahap kedua paling lambat 3 bulan. Nomor 5, kode T5, surat teguran atau somasi untuk pembuktian bahwa tergugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran tapi tidak diindahkan. Demikian surat keterangan terbukti tertulis ini diajukan dengan harapan agar majelis hakim dengan nomor perkara 25/PDT-2025/PN dapat mempergunakan bahwa pertimbangan majelis hakim untuk menyatakan bahwa tergugat telah bersalah dan melakukan manifestasi sehingga tergugat dapat dihukum dan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Hormat kami kuasa hukum penggugat Muhammad Tauhid SH, Muhammad Taufan SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penasihat hukum dari Tuan Andi melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Dengan ini membacakan kesimpulan penggugat perkara perdata nomor 25/PDT-WP/2025/PN pada Pengadilan Negeri Bogor antara Andi sebagai penggugat melawan Budi sebagai tergugat. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 25/PDT-WP/2025/PN Bogor di Pengadilan Negeri Bogor. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini kecuali yang pertama Muhammad Tauhid SH, yang kedua Muhammad Taufan SH, keduanya sebagai advokat atau penasihat hukum yang beralamat di kantor advokat Tauhid and Partners yang berkedudukan di Jalan Insinyur Juanda Ruko Belokar nomor 10 Kota Bogor, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dan atas nama kepentingan klien kami. Nama Andi, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Cimanggu Amil, RT 007 RW 009 Kota Bogor. Dalam kedudukannya sebagai penggugat, yang pertama, fakta-fakta persidangan bahwa penggugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang kedua, bahwa penggugat menguasakan kepada kuasa hukumnya Muhammad Tauhid SH dan Muhammad Taufan SH untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Bogor. 2. Dalam gugatan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat adalah penggugat sebagai pihak pertama, tergugat sebagai pihak kedua telah bersama-sama bersepakat membuat dan menandatangani surat perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. 2. Bahwa harga tanah tersebut sebesar 1 miliar rupiah dan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. 3. Tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan dan tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Bahwa setelah pembayaran lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat dan proses balik nama ke atas nama tergugat. 5. Bahwa hingga 6 bulan setelah perjanjian, pihak tergugat tidak melunasi sisa pembayaran sebagaimana yang disepakati. 6. Bahwa pihak penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi tetapi tidak diindahkan oleh tergugat. 7. Bahwa pihak tergugat beralasan yang belum mendapatkan pinjaman dari bank yang meminta waktu tambahan. 8. Bahwa akibat perbuatannya
Akibat perbuatan non-prestasi yang dilakukan tergugat telah menimbulkan kerugian kepada penggugat berupa sisa pembayaran yang belum dibayarkan sebesar 700 juta rupiah. 9. Bahwa pihak penggugat merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. 10. Bahwa tergugat diharuskan untuk membayar uang paksa (duang sum) atau atas setiap keterlambatan pemenuhan putusan pengadilan ini sebesar 1 juta rupiah per hari sejak putusan mempunyai hukum tetap. 11. Bahwa gugatan penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 H-IR. Maka penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Ada bantahan. Meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (with forbear bid for 3. Bukti-bukti surat dan saksi. A. Bukti-bukti surat. Yang pertama, fotokopi surat perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi diberi tanda bukti T1. 2. Fotokopi kwitansi pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah diberi tanda bukti T2. 3. Fotokopi sertifikat tanah yang akan dibalik nama ketika pembayaran tahap kedua senilai 700 juta rupiah sudah dilakukan diberi tanda bukti T3. Fotokopi surat perjanjian pembayaran tahap kedua dan tergugat berjanji akan melakukan pembayaran tahap kedua paling lambat 3 bulan diberi tanda bukti T4. Fotokopi surat teguran somasi. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran tapi tidak diindahkan diberi tanda bukti T5. Bukti saksi. Bahwa penggugat telah menghadirkan saksi dalam persidangan, yaitu 2 orang saksi dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah. Pada pokoknya sebagai berikut. 1. Saksi atas nama Pluto. Poin pertama, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, namun sebagai teman yang turut menyaksikan serta sebagai pihak ketiga dalam proses penjualan tanah tersebut. Poin 2, bahwa penggugat adalah seorang yang telah menjual tanah seluas 1000 meter persegi. Poin 3, bahwa saksi tidak mengenal tergugat saat proses penjualan tanah terjadi antara penggugat dan tergugat. 4. Bahwa saat itu saksi melihat tergugat menandatangani surat perjanjian jual beli tanah. Poin 5. Bahwa saksi digunakan oleh penggugat sehubungan adanya masalah perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat. 6. Bahwa saksi menerangkan surat perjanjian tersebut ditandatangani karena ada kesepakatan 2 pihak. 7. Bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran tahap 1 telah dilakukan oleh tergugat dan akan melakukan pembayaran tahap 2 3 bulan kemudian. 8. Bahwa saksi menerangkan mengenali semua bukti yang diperlihatkan pada saksi saat proses persidangan. 3. Saksi Asrel. Bahwa saksi hanya mengenal pihak penggugat dan tidak ada hubungan keluarga. Poin 2. Bahwa penggugat adalah seorang yang telah menjual tanahnya seluas 1000 meter persegi. 3. Bahwa saksi kenal dengan tergugat, melihat dan mendengar saat proses perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat. 4. Bahwa saksi saat ini sudah tidak mengetahui kabar dan keberadaan tergugat lagi. 5. Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat adalah masalah jual beli tanah. 6. Bahwa saksi ingat peristiwa tersebut di tanggal 15 Januari 2023. 7. Bahwa saksi mengingat wajah tergugat. 8. Bahwa saksi dijadikan saksi oleh penggugat sehubungan masalah jual beli tanah. 8. Bahwa yang bertanda tangan dalam surat perjanjian jual beli tanah tersebut adalah penggugat Andi dan tergugat Budi. 9. Bahwa saksi menerangkan surat perjanjian tersebut dibuat atas keinginan 2 belah pihak. 10. Bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran tersebut tergugat mempunyai kewajiban pembayaran tahap 2 selama 3 bulan setelah pembayaran tahap pertama dibayarkan. 12. Bahwa saksi menerangkan dan mengenali semua bukti yang diperlihatkan selama persidangan berlangsung. 4. Permohonan berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan penggugat tersebut di atas, maka saya sebagai penggugat memohon kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan dengan amar primair
1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi yang merugikan penggugat. 3. Menghukum tergugat secara tunai dan sekaligus membayar sebuah kerugian yang diderita oleh penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat. Untuk tergugat sebesar 700 juta rupiah ditambah dengan bunga sebesar 20 juta rupiah terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri. 4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa duangsong sebesar 1 juta rupiah setiap keterlambatan pemenuhan putusan per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, ataupun kasasi (uit forbar forat). 6. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum subsidiar apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya atau dalam kurung ex aequo et bono. Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bogor, 29 November 2025. Hormat kuasa hukum penggugat Muhammad Tauhid SH. Demikian kesimpulan yang kami bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.